Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي وفقنا لأداء العبادة وأوقفنا على كيفية اكتساب السعادة أحمده سبحانه وتعالى على نعم المترادفة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكة
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بحسب التعاقب الأوقات والساعات. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يحب الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keselamatan hidup kita, hidup dunia sampai akhirat. Tanpa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka sia-sialah hidup kita dan sengsaralah nanti di dunia maupun di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita renungkan dan sekaligus kita amalkan. Beliau menyatakan: salasun man kunna fihi salasat wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila manusia itu memiliki daripada 3 perkara, maka dia akan bisa merasakan manis dan lezatnya iman. Merasakan manis dan nikmatnya jadi orang beriman itu sangat penting. Karena diibaratkan manusia punya televisi besar dan warnanya sangat cerah. Tapi kalau yang memiliki orang yang buta, pasti televisi itu tidak akan guna dan bermanfaat. Karena apa? Dia tidak bisa menikmati kecerahan daripada warna televisi. Begitu juga ketika kita memiliki handphone atau yang lain yang bisa didengar dengan nikmat, itu tidak akan berguna bagi orang yang memiliki apabila dia itu tidak punya pendengaran alias pendengarannya terganggu. Begitu juga ketika kita punya keimanan, tidak akan guna dan manfaatnya keimanan itu bagi kita kalau kita tidak bisa merasakan bagaimana nikmat dan lezatnya iman itu.
Oleh sebab itu, supaya kita menjadi mengaku orang yang beriman dan bisa merasakan nikmat dan lezatnya iman, maka kita harus memiliki 3 perkara ini. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, ayyuhibballaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya menjadi yang dicintai dalam kehidupan ini di atas segalanya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak kita jadikan sebagai cinta yang utama dan pertama dan di atas segala yang kita miliki di dunia ini, maka selamanya kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya menjadi orang yang beriman. Bagaimana sih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya? Mencintai Allah artinya mencintai Islam. Mencintai Islam artinya harus mau mempelajari, mengamalkan dan memperjuangkan Islam. Inilah yang kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa mengantarkan hati kita untuk bisa merasakan nikmatnya iman. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya artinya mencintai Islam. Mencintai Islam artinya mengilmui Islam, mengamalkan Islam dan memperjuangkan Islam. Sudahkah kita mengilmui Islam atau hanya mengaku bangga dengan Islam tapi kita sendiri buta akan ilmu Islam? Dan inilah kebanyakan umat Islam di akhir zaman ini, di mana diajak untuk mempelajari Islam dengan baik, mereka banyak yang malas. Sehingga peringatan Rasulullah SAW perlu kita renungkan. Halaka ummati fi syai'aini, tarkul ilmi wa jam'il mal. Umatku akan hancur, umatku akan rusak di akhir zaman ini apabila umatku sudah meninggalkan 2 perkara, yaitu tidak mau mengaji dan senang mengumpulkan harta. Itulah umat yang akan rusak. Oleh sebab itu, mencintai Allah dan Rasulnya harus kita ilmui Islam ini. Dengan mengilmui Islam, kita akan menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Bohong pengakuan orang itu mau cinta kepada Allah, tapi kalau ilmunya sangat minim. Sehingga dengan ilmu ini akan mengamalkan daripada Islam. Maka kita bisa melihat fenomena kehidupan masyarakat Islam di negara ini. Banyak yang mengaku Islam, tapi sedikit yang mau mengamalkan Islam. Contohnya sholat 5 waktu. Ini bisa kita lihat fenomena masyarakat kita ini, bahwa masyarakat kita ini hanya terbatas keimanannya, pengakuan di mulutnya, tapi bagaimana untuk mengamalkan itu masih sangat jauh. Apalagi memperjuangkan Islam. Nah, kalau ini kejadiannya, maka tidak akan bisa merasakan nikmat dan manisnya iman sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kepingin iman ini bisa kita rasakan, kepingin kita menikmati lezatnya iman, cintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Yang kedua, kata Rasulullah, ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Hendaklah seseorang itu mencintai kepada orang lain karena Allah.
Inilah yang diajarkan agama kita. Sehingga Rasulullah menyatakan dalam hadisnya yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ma yuhibbu li nafsi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, tidak sempurna imannya seorang muslim sampai dia bisa mencintai kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sudahkah terjadi hadis ini? Ketika kita melihat fenomena zaman sekarang ini, Masya Allah, ngeri. Di mana umat Islam sama hujat menghujatnya. Ini yang terjadi. Pada Rasulullah menegaskan tidak akan beriman seseorang muslim sampai dia bisa mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Inilah yang menyebabkan iman itu nggak bisa dirasakan oleh kebanyakan orang muslim. Karena apa? Hatinya masih kotor, hatinya masih banyak hasad, dengki, sombong sesama muslim. Mari kita lihat orang lain itu dalam kelebihannya, jangan kita lihat kekurangannya. Ketika kita belum mampu melihat orang lain dari segi kelebihannya, maka di saat itulah kita tidak akan bisa mencintai orang lain. Karena yang kita lihat kekurangannya saja. Di saat kita tidak bisa mencintai orang lain, maka di saat itu juga kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman. Oleh sebab itu, mari kita semua belajar, kita latih semua saudara-saudara kita muslim adalah saudara kita. Jika melihat orang non-muslim, itu adalah saudara senegara, sebangsa. Ketika melihat bangsa di dunia ini adalah saudara manusia, sesama manusia. Itulah yang diajarkan oleh agama kita. Kemudian yang ketiga, untuk bisa merasakan nikmatnya dan lezatnya iman, ayyauda fil kufri kama yakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyuda finnar. Ketika dia melihat kekufuran dan kemaksiatan, dia sangat benci sebagaimana dia benci ketika dilemparkan ke neraka. Ini adalah merupakan komitmen orang-orang yang beriman dalam melihat kekafiran, kebatilan. Mereka jijik, bahkan mereka sangat benci seperti mereka benci ketika dilempar ke neraka. Mudah-mudahan Allah menolong kita menjadi orang yang bisa merasakan nikmat dan lezatnya iman. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan 'abdin bi muqtarin bi sidqiyatin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sayyidul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa qadil dhunub fi khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma subhisal muslimin wa asraqatal muwahhidin. Allahumma ahlikal kufratal musyrikin anta ka'adil amin amin ya mujibas sa'in. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fakhsha wal munkar was-suyufa wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min balatina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha yadhkurkum wa yazkuru an yazidkum wa sallu min fadlihi wa la takrullahi akbar.